Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dengan Ustadz Nazar ya. Sekarang sih masih pandemi ya, jadi kita harus semangat dan tetap sehat. Dan Ustadz juga berusaha memberikan ya istilahnya keterangan-keterangan dari buku ya sebagai pembelajaran buat kalian, biar kalian ada sesuatu hal sebelum mulai belajar. Oh, ini toh yang dimaksud Ustadz itu di dalam pembelajaran. Jadi Ustadz memberikan istilahnya itu pancing dulu, pancingan kayak gitu anak-anak. Dan Ustadz di sini akan menyampaikan materi di bab 2 aspek akidah, sifat-sifat Allah. Yang pertama, Allah mempunyai sifat Al-Ahad. Nah, Al-Ahad itu artinya yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. katakanlah Allah itu Maha Esa. Apa sih Ustadz Esa? Esa itu satu anak-anak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah Allah pernah berfirman, Iyyaka na'budu, dan hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah juga kami mohon pertolongan. Jadi Allah hanya tempat yang patut disembah hanya Allah. Yang kita mintai hanya Allah, karena Allah memang Tuhan Maha Esa. Yang kedua, apa itu? Allah mempunyai sifat yang namanya As-Somad. As-Somad di sini yang berarti yang dituju. Jadi apapun yang kita inginkan mintanya ke Allah. Apapun yang kita butuhkan mintanya ke Allah. Kenapa Ustadz kita nggak minta ke makhluk saja? Contohnya ke orang tua kita. Ya bisa, tapi sebelum itu kita mintanya ke Allah. Nanti ngabulkannya barangkali melalui orang tua, melalui guru, melalui teman. Tapi kita memang pasrahkan berdoa kita kepada Allah. Setelah itu apa? Berusaha lah, berusaha itu baru barangkali ke orang tua. Tapi nanti tetap rezeki kita itu yang ngasih adalah Allah. Itu cara kita mengimani Allah. Gitu nak ya. Kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb Tuhan semesta alam. Jadi semuanya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain ya. Hanya untuk Allah semata. Jadi di sini kita benar-benar yang kita jadikan tujuan utama adalah Allah, tidak untuk yang lain. Kalau Allah menjadi tujuan utama, insya Allah yang kita dapat dua anak-anak. Apa itu? Pahala di negeri akhirat dan juga kemudahan kita di dunia. Kalau kita niatkan hanya dunia, tujuan kita hanya dunia, ya bisa saja Allah ngabulkan untuk dunia, tapi belum tentu pahala juga di akhirat. Jadi kita nanti bagaimana ya Ustadz, tiba-tiba di akhirat kita tidak dapat apa-apa karena kita hanya niat di dunia saja. Nah itu, makanya kita tujuan utama harus Allah. Nah, yang ketiga apa itu? Yang ketiga adalah Allah memiliki sifat Al-Malik. Al-Malik yang mempunyai arti yang maha merajai. Rajai apa? Semuanya, semua alam semesta. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-64 ayat 1. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang tegas, memperjelas Allah bahwasanya hanya Allah yang merajai semua kerajaan. Jangankan kerajaan ya, semua alam semesta taat kepada Allah. Allah mengatur semuanya. Kalau kita pernah dengar raja pasti ditaati, dipatuhi. Nah, ini raja di atas raja. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-23, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kita patuh dan taat kepada seseorang yang ngasih kita sesuatu yang sedikit ya, padahal Allah ngasih kita yang banyak. Kita dikasih orang lain misalkan makanan yang seharga 2.000. Contohnya kalau di sekolahan kita dikasih teman kita pentol 2.000 isinya 3 ya. Kita sudah kangen kan? Kita sudah kangen masa-masa di sekolah ya, ada lagunya tuh. Jadi kita beli pentol 2.000 di Mbak Hikmah, isinya 3 ya. Nanti 500 sama kecap. Oh kok kecap? Caosnya ya 500. Kita makan tuh. Enak kan? Nah, apalagi itu kalau dikasih sama Ustadz, nah kan seneng. Terus akhirnya, Ustadz apa yang bisa aku bantu Ustadz? Ustadz gak perlu ini tau Ustadz, Ustadz diambilkan ini. Nah, padahal itu 2.000 nak, 2.000 gak ada harganya. 2.000 itu ke toilet umum 2.000 ya, kalau BAB 3.000 ya, kalau mandi juga. Nah kita di sini dikasih Allah apapun ya, jangankan pakaian apa itu kan gak ada harganya, meskipun ada ya nominalnya. Tapi kayak sehat ya, bisa nafas, bisa ngelihat, itu kan kalau ditukar dengan uang ya nggak bisa. Miliaran kita mau mata kita ditukar dengan uang 1 miliar, nggak bisa. Nah, jadi itu semua tidak bisa ditukar. Dan kalaupun Ustadz tadi pentol hanya 2.000, kalian mau melakukan apa saja ya, Ustadz kamu baik-baikin lah, apalagi Allah yang ngasih sebegitu banyaknya. Apa kita nggak malu kalau kita nggak nurut sama Allah? Gitulah. Yang selanjutnya, yang keempat, Allah mempunyai sifat al-baqa ya, yang mempunyai arti yang maha kekal, yang punya lawan fana. Fana itu binasa. Nah, anak-anak coba bayangkan ya, gunung yang besar seakan-akan tidak akan hancur. Kalian pernah dengar cerita Danau Toba? Awalnya adalah gunung yang besar sekali dan akhirnya meletus jadinya menjadi danau. Apakah benda-benda yang ada di luar sana yang besar-besar tidak akan hancur, tidak akan binasa? Pasti binasa. Tapi hanya Allah lah yang akan tetap ada, yang akan tetap kekal. Kita saja hidup di dunia ini hanya sebentar kok ya, antara 60 sampai ratusan tahun, 100, 120 mungkin ya, tapi sedikit. Tapi kita hidup di akhirat pasti kekal. Tapi Allah yang kekal di sini. Kenapa? Karena Allah dari pertama ada sampai terakhir itu Allah ada. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat yang ke-28 ayat 88. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل
شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, di sini maka ditegaskan dan biar kita semakin percaya bahwasanya hanya Allah lah yang selamanya ada ya. Di dalam Al-Quran surat yang ke-87 ayat 17 Allah berfirman, sedangkan kehidupan akhirat adalah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Jadi di sini ya ditegaskan bahwasanya akhirat memang menjadi tujuan utama kita. Bukan berarti dunia ini yang sangat singkat ya mengalahkan yang enggak. Jadi dunia yang sangat singkat ini itu menjadi penentu juga ketika kita beramal baik, buruk. Itu menjadi penentu di mana? Di akhirat kelak. Jadi perbuatan yang sedikit ini, yang sangat singkat ini menjadi penentu nanti di akhirat. Gitu anak-anak. Jadi sangat penting juga ternyata ya di dunia. Iya ya. Meskipun apapun yang kita dapat di sana, contoh saja kehidupannya yang berlimpah harta dan lain-lain, memang harus kita syukuri. Tapi memang bukan itu yang utama kita kejar, tapi ridho Allah ya. Apalagi yang kita syukuri dapatnya sekian dan kita keluarkan di jalan Allah, itu malah lebih baik anak-anak. Gitu ya. Yang selanjutnya Allah memiliki sifat yang namanya Al-Khodim. Apa itu Al-Khodim? Al-Khodim adalah yang maha terdahulu. Dari awal dan akhir Allah tetap ada. Ya, Allah itu tidak diciptakan tapi menciptakan. Itu anak-anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi hanya Allah yang awal dan yang akhir anak-anak. Hanya Allah lah Tuhan kita. Maka di sini Ustadz bisa menyimpulkan bahwasanya kita mengenal sifat Allah biar kita semakin iman, biar kita semakin mantap gitu ya. Jadi jangan sampai kita semakin tahu, kita semakin tidak iman kepada Allah. Maka di sini Ustadz juga berpesan kepada pribadi Ustadz ya, bahwasanya semakin ada ilmu, tahu Al-Khodim ini ya, kita semakin percaya Allah, percaya bahwa Islam memang benar-benar agama yang diturunkan untuk manusia. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah, yang paling benar adalah agama Islam. Nah, gitu anak-anak. Dan yang terakhir menjadi penutup, Ustadz, tapi aku biasanya itu masih ragu-ragu, Ustadz. Tentang apa sih, Nak? Mungkin kalau di sini ada Udin ya, bisa ditemani Udin. Jadi gini, Udinnya sekarang lagi berhalangan. Jadi gini anak-anak. Jadi kalau misalkan kita masih ragu-ragu, Ustadz, apakah benar surga itu ada? Apakah benar nanti itu di surga itu ada ini, terus ada bidadari yang luar biasa cantik. Nah, itu kalau kita misalkan kepikiran seperti itu, terus kita membayangkan yang kita pernah lihat di bumi, tidak akan sampai anak-anak. Kenapa? Karena bayangan kita itu hanya terbatas ya yang kita lihat sebelumnya. Misalkan ya ada anak namanya Udin, dikasih Allah matanya tidak bisa melihat sampai umur 10 tahun. Nah, di dalam umur 10 tahun ternyata dia dikasih kesempatan melihat dalam 10 menit sama Allah. Dalam 10 menit ia manfaatkan untuk melihat, ternyata waktu itu terlintas ayam
jago di depannya, ada ayam jago sama ini ya, berkokok ya. Nah akhirnya dia itu terlihat ayam jago, ternyata setelah 10 menit dia tidak bisa melihat lagi anak-anak. Nah setelah itu dia tadi langsung ada orang yang tanya, Udin, yang kamu lihat apa tadi? Ayam jago. Ayam jago itu bagaimana? Dia bisa bayangkan karena sudah melihat. Ayam jago itu punya ekor. Nah, ekornya dari bulu sih. Terus punya sininya jambulnya ya. Terus kakinya punya kayak gininya, jalu. Nah dan lain-lain ya, punya sayap tapi nggak bisa terbang. Nah kecuali ayam alas ya, ayam yang ada di hutan. Jadi dia bisa bayangkan, kenapa? Karena sebelumnya melihat. Terus orang ini tanya, terus kalau kambing bagaimana? Akhirnya Udin bingung. Kenapa? Karena Udin belum pernah melihat kambing. Akhirnya yang menjadi pembandingnya adalah ayam yang barusan ia lihat. Akhirnya gini, kalau kambing mungkin punya sayap juga ya, kayak ayam mungkin. Terus mungkin kambing punya mulut yang seperti ayam, mungkin punya ekor juga, ekornya berbulu gitu kayak ayam, mungkin kakinya 2. Nah akhirnya apa? Akhirnya salah semua. Kenapa? Ya karena sebelumnya yang ia lihat adalah ayam. Dan begitu juga kita sebelumnya nggak pernah melihat tuh di surga ya, akhirnya kita bayangkan yang tidak. Dan pasti kita tidak bisa membayangkan. Kenapa? Ya karena sangat tidak ada yang ada di bumi. Di sana ada dipan-dipan terbuat dari emas, kita bersandar gitu ya. Jadi ya kita bisa membayangkan yang tentunya itu luar biasa, berlipat-lipat daripada di bumi. Bayangkan anak-anak, lautan luas ya. Terus tangan kita masukkan, kita angkat, netes. Nah netes itu yang ada di mana? Di bumi. Kenikmatan yang di bumi. Padahal menurut kita luar biasa ya, tapi itu sedikitlah sekali. Nah lautan yang luas itu adalah akhirat. Itu anak-anak. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu kok kita nggak bisa ya, karena kita memang belum pernah melihat sebelumnya. Allah punya tangan, apakah tangannya sama dengan kita? Enggak. Allah bisa melihat, apa melihatnya sama dengan kita? Enggak. Berbeda. Nabi Musa dulu pernah pengen melihat Allah, akhirnya enggak bisa, dia pingsan. Misalkan manusia menciptakan gadget ya, gawai, handphone. Handphonenya tipis, kameranya 4, terus bentuknya persegi. Apakah yang menciptakan seperti itu? Jelas tidak, lebih bagus ya. Nggak mungkin yang menciptakan handphone yang persegi terus tipis, yang namanya manusia itu sama dengan handphone yang diciptakan. Nggak mungkin ya, pasti lebih bagus. Begitu juga dengan Allah anak-anak, pasti lebih bagus. Nah, mungkin itu anak-anak yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf anak-anak bila ada salah kata, kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar. Oh iya anak-anak, nanti ada soalnya juga loh lewat kuisis. Ustadz sempatkan buat soal juga untuk review kalian tentang sifat-sifat Allah. Nanti kalian klik juga ya linknya untuk mengerjakan di kuis. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di STMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah